mudah-mudahan tetap sehat dan selalu tetap semangat serta jaga kondisinya. Jangan lupa jika ingin bepergian, gunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa, silakan isi absensinya baik melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp grup. Anak-anak semuanya, gambar di samping ini menunjukkan aneka jenis serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Menurut kalian, bagian mana dari bahan pangan tersebut yang dikatakan hasil samping? Apakah kalian pernah memanfaatkan hasil samping dari sayuran tersebut? Jika pernah dimanfaatkan sebagai apa hasil samping dari bahan pangan tersebut? Bagaimana perasaan kalian terhadap pemberian Tuhan pada umat manusia berupa bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang kaya dengan manfaat? Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Yang mana menjadi pokok bahasan pada bab 5 ini yaitu yang pertama, pengertian pengolahan hasil samping, yang kedua, jenis kandungan dan manfaatnya, yang ketiga, yaitu teknik pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, yang keempat, bagaimana tahapan pengolahan dan serta apa contohnya, dan yang kelima, pengemasan dalam pengolahan produk pangan tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, agar lebih memahami materinya, silakan disimak baik-baik. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang bagaimana teknik pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Di mana pada minggu sebelumnya kita sudah mengerti ataupun membahas, memahami jenis dan kandungan serta manfaat yang terdapat di dalam pengolahan hasil pangan berupa serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Dalam hal ini, untuk mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang memiliki berbagai macam karakteristik ini diperlukan berbagai teknik pengolahan, yaitu teknik pengolahan dasar dan teknik pengolahan pengawetan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah moist heat, ada juga menggunakan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama kita bahas tentang teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Teknik pengolahan basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, yang termasuk ke dalam teknik ini adalah merebus, kemudian merebus cairan banyak, ya. Kemudian juga ada yang namanya merebus dengan sedikit cairan, kemudian ada yang namanya menyetup ataupun menggulai, kemudian ada juga yang namanya simmering, kemudian ada yang mengukus, dan juga teknik mengetim. Ini yang termasuk ke dalam jenis teknik pengolahan makanan panas basah. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik pengolahan panas kering atau dry heat. Nah, dalam teknik ini yaitu dengan mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi yang namanya kering otomatis tidak menggunakan cairan, yaitu bisa berupa air ataupun menggunakan susu cairannya. Nah, teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak, mentega, kemudian juga bisa menggunakan minyak zaitun, kemudian ada juga yang menggunakan minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 180
derajat Celcius. Kemudian, yang termasuk teknik ini diantaranya menggoreng minyak, ya, banyak. Kemudian ada shallow frying. Kemudian ada juga yang namanya menumis. Kemudian ada juga yang namanya memanggang. Dan juga membakar serta roasting, ya, itu yang termasuk ke dalam teknik kering pengolahannya. Kita lanjutkan. Selain itu, dalam mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi, ini dapat juga menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Jadi, selain 2 tadi, bisa juga menggunakan tekniknya yaitu pengolahan pengawetan pangan. Nah, teknik pengolahan pengawetan pangan ini terdiri atas 3 metode, yaitu yang pertama pengawetan fisik, kemudian ada juga pengawetan biologis, dan ada juga pengawetan dengan cara menggunakan kimiawi. Kita bahas yang pertama yaitu pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik ini merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi diantaranya pengawetan dengan suhu rendah. Apa itu pengawetan suhu rendah? Pengawetan suhu rendah ini adalah dengan cara memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Kemudian ada yang kedua yaitu pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi. Nah, dalam pengawetan ini dengan cara dipanaskan, misalnya merebus atau juga bisa menggunakan cara menggoreng. Nah, ini untuk pengawetan dengan suhu tinggi. Kemudian yang ketiga yang termasuk ke dalam pengawetan fisik ini yaitu pengawetan dengan pengeringan. Nah, apa itu pengawetan pengeringan? Nah, pengawetan pengeringan ini adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Bahasa kitanya dijemur ya, pengeringan itu. Kemudian yang kedua, selain pengawetan secara fisik, yang kedua yaitu pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan cara peragian atau fermentasi dan enzim. Yang ketiga yaitu pengawetan secara kimiawi. Nah, teknik pengawetan secara kimiawi ini digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama menggunakan pengawet alami yang diperoleh dari makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, dan keluak. Nah, ini penggunaan pengawetan alami yang diperoleh dari makanan. Kemudian yang kedua, pengawetan secara kimiawinya yaitu dengan menggunakan bahan tambahan makanan atau dikenal dengan istilah BTM. BTM itu bahan tambahan makanan dan juga bisa juga menggunakan yang namanya pengasapan. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, silakan lembar kerja LK 5.2-nya dikerjakan. Mana materi LK 5.2-nya yaitu kita akan membahas tentang beberapa jenis kuliner khas tradisional di Indonesia. Silakan perhatikan gambar tersebut. Kemudian apa nama produknya, kemudian bahan hasil sampingnya dari apa, lantas bagaimana teknik dan cara pengolahannya. Silakan dikerjakan, kemudian bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.